warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber, berjumpa lagi di seputar info channel bersama saya Fawazi. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait belajar mengemudi pada video saya sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya menyebutkan ada 3 hal yang mendasar sebelum kita belajar mengemudi. Di antaranya kemauan, mental, dan teori dasar. Terkait dengan kemauan dan mental, saya kira itu sudah bisa kawan-kawan maklumi dan bisa kawan-kawan pahami. Nah, terkait dengan teori dasar yang saya maksud, pada video kali ini saya akan bahas secara detail mengenai teori dasar yang saya maksudkan. Teori dasar ini, teman-teman, merupakan pengetahuan awal kita terhadap perangkat-perangkat yang kita gunakan pada saat kita mengendarai atau belajar mengemudi. Sebelum kita mempraktekkan proses belajar mengemudi atau menyetir, saya sarankan kepada teman-teman sebaiknya secara teori kita mempelajari ini terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu belajar mengemudi tanpa ada bimbingan dan panduan dari orang lain. Saya belajar sendiri, langsung bisa dalam waktu lebih kurang 15 menit sampai dengan 30 menit, teman-teman. Nah, kenapa itu bisa saya lakukan? Karena sebelumnya saya sudah mempelajari teori-teori bagaimana cara menggunakan perangkat-perangkat yang kita gunakan pada saat kita mengemudi mobil manual ini, teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali pada teman-teman, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share, dan tentunya subscribe, teman-teman, agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kita langsung simak apa saja yang saya maksud dengan perangkat-perangkat yang perlu kita pelajari secara teori tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja, let's go. Ini tugas kaki kanan untuk melakukan fungsinya terhadap dua pijakan ini di bawah ini. Nah, selanjutnya ini kopling. Ini merupakan tugas kaki kiri, teman-teman. Kaki kiri akan berada terus di posisi sini. Artinya melakukan tugas dia untuk menekan kopling pada saat-saat tertentu. Misalkan pada saat kita akan memasukkan gigi, teman-teman, untuk menjalankan mobil, maka kopling harus ditekan secara full oleh kaki kiri. Sementara itu posisi kaki kanan nanti berada di pedal gas. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Pada video kali ini saya menjelaskan bahwasanya secara teori dasar itu kita harus mengetahui bagaimana tugas kaki kiri, kaki kanan dalam melakukan tugasnya pada saat menjalankan atau mengendarai mobil manual ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang harus kita ketahui atau kita pelajari secara teori juga tidak kalah penting, yaitu ini, teman-teman, rem. Ini adalah rem tangan atau handbrake. Pada saat kita akan menjalankan mobil, maka handbrake ini harus kita turunkan, teman-teman. Kemudian pada saat kita berhenti, kita akan naikkan kembali. Cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Ini ada tombol, kita tekan, kita turunkan ke bawah. Selanjutnya kalau seandainya kita ingin mengunci kembali, kita tekan juga, kita tarik. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini juga secara teori harus kita pelajari. Takutnya nanti pada saat kita mempraktekkan kita kebingungan bagaimana cara melepaskannya. Nah, kemudian ini, teman-teman, handle untuk memasukkan gigi, teman-teman. Nah, secara teori memang kita dapat melihat dari kode yang telah diletakkan di sini, teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan ini untuk mundur, arah mundur, teman-teman. Nah, berdasarkan kode atau penjelasan angka-angka ini bisa kita pahami bahwa, teman-teman, bahwasanya arah gigi 1 yaitu sebelah kiri depan. Nah, pada saat kita memasukkan gigi 1, kita harus menekan full dengan kaki kiri, menekan full kopling dengan menggunakan kaki kiri. Kita masukkan seperti ini, teman-teman. Kita arahkan ke kiri, kita tekan ke atas.
Nah, ke depan maksudnya. Begitu. Itu udah masuk posisi gigi 1. Kemudian kita kembali netral ke tengah kembali. Nah, dia seperti ini teman-teman. Nah, dia tetap kembali pada posisinya kalau netral. Nah, selanjutnya masuk ke gigi 2 arah kiri belakang. Nah, begitu teman-teman. Nah, dalam teori dasar ini yang saya maksud, seandainya kita ingin cepat mempraktekkan atau bisa langsung praktek mengendarai mobil, di tahap awal kita harus pelajari ini dulu secara teori. Artinya kita praktekkan dalam kondisi mobil mati seperti ini. Nah, jadi kalau bisa kita sudah benar-benar paham bosnya secara teori begini masuk gigi 1, begini masuk gigi 2, transisi ke gigi 3, 4 ke belakang lurus, 5 ke kanan depan. Nah, terus kalau untuk mundur ke kanan belakang begini teman-teman. Nah, kenapa ini harus kita pelajari terlebih dahulu? Sekali lagi saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, ini memudahkan saya pada saat praktek langsung teman-teman. Nah, fungsi-fungsi yang lain nanti kita bisa pelajari setelah kita bisa menjalankan mobil teman-teman. Itu sangat gampang teman-teman. Misalnya fungsi ini nanti ada untuk menghidupkan lampu sen. Ini di sini posisinya lampu depan, lampu malam, lampu siang juga, yang lain-lain untuk apa ini tombol, kalau saya bilang tombol ini kipas air ini pada saat hujan. Nah, ini tidak begitu penting menurut saya pada saat kita akan menjalankan proses belajar mengemudi teman-teman, karena setelah kita bisa mengemudi nanti kita dengan gampangnya paham sendiri teman-teman dengan alat-alat itu, dengan perangkat-perangkat tersebut teman-teman. Seperti ini perangkat ini, paling ini untuk AC ya, ini untuk volume AC nya semakin kencang. Nah, sini kan tab atau VCD. Nah, ini untuk turun atau kaca, turun naik kaca, ini kunci. Udah, perangkat-perangkat ini secara tidak langsung nanti kita bisa paham sendiri bagaimana menggunakannya. Yang terpenting perangkat yang saya sebutkan di awal tadi seperti kunci itu udah juga sebenarnya umum. Yang paling penting bagaimana kita menggunakan kopling, rem, dan gas, juga memasukkan gigi teman-teman. Oke teman-teman, untuk tahap-tahap selanjutnya bagaimana kita menjalankan mobil akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini video ini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Alhamdulillah waktu itu saya belajar mengendarai mobil cukup hanya dengan waktu 15 menit saya menjalankan, saya sudah bisa langsung seperti layaknya orang yang sudah berpengalaman. Saya langsung ke jalan. Alhamdulillah, itu pun karena kebiasaan saya mengikut mobil-mobil kerja saya. Pada saat itu saya kerja sebagai kernet dan saya setiap hari memantau, mempelajari bagaimana cara kerja supir gitu. Nah, dari pengalaman itulah saya memahami bahwasanya ketika kita sudah paham bagaimana kerja perangkat-perangkat yang saya sebutkan sebelumnya, maka akan menggampang kita, memudahkan kita pada saat prakteknya. Demikian teman-teman video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk video-video saya selanjutnya, jangan lupa teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe maksudnya, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video saya pada waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.